Aku nyapa dulu teman-teman saya. Selamat malam teman-teman Aposo. Apa kabar semuanya? Malam, baik. Malam, baik. Sehat, Bang. Sehat ya, puji Tuhan. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, aku mau coba bacakan ini ya, tertib kita untuk ibadah PA kita malam hari ini. Ya, udah ditunjukin ya. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi kita ada beberapa tertib. Yang pertama, sepanjang ibadah nanti mohon di mute mikrofonnya. Termasuk ketika lagi nyanyi ya. Karena nanti ada error kalau misalkan kita nggak mute mikrofon dan jadi berisik juga. Kecuali kalau lagi mau ngomong gitu, kalau itu baru di-unmute. Kemudian yang kedua, ya kalau pas sesi tanya jawabnya, kalau ada yang mau ngomong boleh angkat tangan, tapi pakai yang di Zoom dan di-unmute mikrofonnya. Lalu yang ketiga, diharapkan Aposo bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Keempat, pakai nama asli di akun Zoom yang digunakan. Nggak ada nama, ya dipakai semua nama asli ya. Biar bisa tahu siapa yang lagi ngomong gitu kan. Terus kemudian diharapkan Aposo mengaktifkan video. Nah ini nih yang belum kayaknya. Jadi mungkin sekarang aku bisa minta teman-teman buat nyalain kameranya kali ya, kalau yang bisa. Nah beberapa udah oke nih, kamera. Oke, sambil kita tunggu pada buka kamera, kita lanjut tips selanjutnya. Teman-teman yang pakai HP, sebaiknya saat pujian meng-highlight PowerPoint operator agar pujian dapat terdengar dengan baik. Gitu. Mungkin ada yang pakai HP, ada yang di laptop, gitu. Biar bisa enak aja dengar nanti lagunya. Itu aja tata ibadahnya. Boleh lanjut, Dalton? Oh ya, kita mulai sebentar lagi ya. Ya, teman-teman silakan untuk ambil saat teduh masing-masing sebelum kita memulai ibadah. Ya, oke. Aku sekali lagi mau sapa teman-teman semuanya di sini. Shalom teman-teman. Shalom, Bang Pur. Shalom. Shalom semuanya. Halo. Bang. Apa kabar semuanya? Baik-baik nggak? Luar biasa. Wah, luar biasa. Baik. Baik, Bang Gio. Baik, Pur. Baik. Di mana posisi, Bang? Di rumah ini? Di sebelah. Oh, di sebelah. Gimana? Tebing.
Apa kabar juga, Amang Simanjuntak? Aku biasanya panggil Abang sih. Gimana Kabar kabar, Bang? baik, ya Baik stay ya. at home ya dalam situasi sekarang. Ya semoga Iya. semua juga sehat ya. Amin, Amang. Dan Amin, semangat Amang. ya. Amin, Bang. Amin, Amang. Mantap banget. Oke. Teman-teman, kita berkumpul lagi nih. Kembali lagi di ibadah PA Naposo. Malam hari ini kita akan mulai yang lebih bisa dibilang diskusi juga ya. Jadi baca firman dan diskusi. Mungkin nanti banyak diskusi terutama. Jadi banyak tanya jawab gitu, banyak sharing. Nah, apa yang mau diskusiin, apa yang mau di-sharingin? Seperti yang di layar nih, judulnya antara hikmat dan kebodohan. Antara hikmat dan kebodohan. Aku waktu baca waktu baca ayatnya kan kita ambil dari Pengkhotbah 7 ayat 4 sampai 12 ya. Nah, terus di ayat pertamanya itu aku langsung kayak bingung gitu. Soalnya di Pengkhotbah 7 ayat 4 dibilang kayak gini. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah, apa tuh maksudnya? Kayak senang berada di rumah duka, tapi yang bodoh senangnya malah di tempat bersukaria. Jadi, apa nggak boleh bersukaria? Apa kita harus selalu di rumah duka gitu? Ya, pasti ada maksudnya gitu kan. Nah, itu yang kita akan coba untuk diskusikan bersama nih di malam ini. Tapi yang jelas sih sebelum kita mulai diskusinya, yang aku sih pribadi jelas tahu gitu ya. Yang aku tahu sih, kalau misalnya kita disuruh milih nih, kan judulnya antara hikmat dan kebodohan, ya pasti kita jelas pilih hikmat lah, gitu kan? Kita pasti jelas pilih hikmat. Tapi hikmat yang dari mana, gitu? Hikmat yang kita punya ini sebenarnya datang dari siapa, gitu kan? Yang pasti dari Tuhan juga. Karena menurutku manusia ya pada dasarnya pasti bodoh lah. Manusia cuma bisa berhikmat cuma karena Tuhan, gitu. Jadi sebelum kita mulai diskusi kita nih antara hikmat dan kebodohan, aku pengen ngajak teman-teman untuk merendahkan hati masing-masing. Kita ingin mengaku dalam diri kita bahwa hikmat yang kita peroleh itu, kepintaran yang kita punya itu semuanya berasal dari Tuhan. Nah, kita buka dengan bersyukur, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu selama sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami, Naposo Bulong KKP Serpong, boleh berkumpul dalam Zoom meeting Tuhan, untuk memulai PA Naposo kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memperbolehkan kami untuk mengadakan PA ini Tuhan, meskipun dengan kondisi yang sulit kami bertemu di gereja,
Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk bisa tetap berkumpul Tuhan melalui walaupun online, tidak mengurangi kehikmatan dalam ibadah Tuhan, tidak mengurangi kualitas apa yang ingin kami serap Tuhan dalam diskusi nanti kami Tuhan, untuk membahas tema pada malam hari ini antara hikmat dan kebodohan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum bisa join pada malam hari ini. Kami berdoa mereka di dalam kesibukan mereka masing-masing, dalam pergumulan mereka masing-masing, mereka tetap Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan pada malam hari ini dari pembawa firman, Amang Sintua Manan Simanjuntak, WL, singer, pemusik semuanya Tuhan yang sudah mempersiapkan sebelumnya, operator dan semuanya Tuhan yang sudah membantu berjalannya ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh pimpin kami Tuhan dalam menyiapkan ibadah ini Tuhan. Dan biar Tuhan, ibadah yang kami adakan malam ini, kami bisa persembahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang kami memulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah sebelum kita masuk ke diskusi kita, aku mau coba angkat sedikit yang kayak yang tadi di awal kita ini ya, yang aku coba sebutkan gitu soal hikmat atau kebodohan. Sebenarnya kalau misalnya kita telaah lagi ya di pertanyaan antara hikmat dan kebodohan, pertanyaan paling sederhananya sih sebenarnya kalau dari aku ya, sebenarnya apa itu hikmat? Kalau kebodohan sih aku jelas tahu itu kebodohan ya gampang aja, definisi kebodohan itu apa, yang bisa dibilang bodoh itu kayak gimana. Tapi soal hikmat sih agak ini ya, menurutku agak luas pengertiannya. Jadi menurutku ini sih yang harusnya kita bisa gali lebih dalam lagi nih di diskusi ini soal hikmat itu tuh sebenarnya apa. Ya, tapi yang aku tahu hikmat itu yang kita ingin bicarakan di sini tentang hikmat yang benar tentunya. Apa itu hikmat yang benar? Benar juga itu kan sebenarnya relatif ya. Kalau misalnya kita tanya kehikmatan kehikmatan penjahat juga bisa hikmat nggak sih, berhikmat atau bijaksana gitu dia dalam memimpin kelompok penjahatnya. Nah, jadi akhirnya di situ menjadi relatif dan kita harus jelas nih definisi hikmat ini. Hikmat yang mana yang benar itu gitu. Yang aku tahu sih pasti hikmat yang benar pasti datangnya dari Tuhan gitu kan, hikmat kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mulai diskusi kita sebelum dengarkan penjelasan dari Amang Simanjuntak juga, aku pengen ajak untuk nyanyi bareng persembahan pujian dengan lagu Percayalah kepada Tuhan, supaya kita bisa tahu hikmat yang kita ingin tumbuhkan ini hikmat yang cuma dari Tuhan gitu. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama.
Silahkan untuk mulai firman Tuhan ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami puji Engkau di dalam ibadah Naposo Bulung HKB Besar malam ini Tuhan. Biarlah dari awal hingga akhirnya firman-Mu yang kami bahas sungguh hanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan kami beroleh hikmat yang benar dari firman yang ditabur malam ini. Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, dengar doa kami Bapa. Amin. Bahan yang diambil sesuai dengan tema kita yaitu dari Pengkhotbah 7 ayat 4 sampai 12 dengan tema antara hikmat, yang di sini saya tambah yang benar sesuai dengan tema di Alkitab kita, dan kebodohan. Dan nats ini di halaman berikutnya, Amang sarankan kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai 12, karena ayat 1 dan 3 itu sangat berhubungan dengan ayat 4 dan ayat berikutnya. Kita semua punya Alkitab di tangan masing-masing? Ada ya? Amang ada usul nih dari semua yang hadir, kita akan baca bergantian. Ada siapa ya? Maria Desta ada ya? Ada, Amang. Oke, Maria Desta baca ayat 1 sampai 3 ya. Siap, Amang. 1 sampai 3. Hilde ada? Hilde Sinaga ada? Ada, Amang. Ada. Oke, Hilde baca ayat 4 sampai 6 ya, Inang. Mariana ada? Itu saya lagi, Amang. Oh, kamu satu ya? Iya, Amang. Mariana, oke. Helma Sihotang, tadi ada saya lihat. Helena Iya, Sihotang ya? Helena. Iya, Mang. Ya. Helena, kamu baca ayat 7 sampai 9 ya, Ina? Oke, Mang. Oke, siapa? Julita tadi ada ya? Ada, Mang. Oke, Julita ayat 10 sampai 12 ya. Baik, kita dengarkan dan kita baca ya, dimulai oleh Maria ayat 1 sampai 3 dan nanti dengan berikutnya. Silakan Maria. Baik, Amang. Pengkhotbah 7 ayat 4 sampai 12. Ayat 1, mulai dari ayat 1. Oh, ayat 1 sampai 12. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hadikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh, karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ya, Julita. Ayat 10. Bentar ya, Mas, sinyalnya nggak stabil. Janganlah Halo, sorry ya, Mang, sinyalnya saya lagi nggak stabil di sini.
Halo? Ya kedengeran tak? Kedengeran. Masih ke mute Bang kayaknya Bang. Bang kayaknya masih ke mute. Ya, baiklah. Saya baca ayat 10 dan berikutnya. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Baik, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Amang berikan sedikit latar belakang tentang kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah diambil dari Alkitab versi Yunani zaman dulu yang judulnya sama di dalam bahasa Inggris itu Ecclesiastes, ya, Ecclesiastes yang berarti sidang. Secara harfiah nama tersebut di bahasa Ibrani adalah Kohelet dari dasar kata kahal yang berarti berhimpun atau bersidang atau berkumpul dipimpin seseorang. Kata Kohelet diterjemahkan menjadi pengkhotbah. Itulah menjadi judul dari kitab ini. Namun kalau kita baca dan telusuri, isinya tidak menyeratkan fungsi pengkhotbah dari aspek keagamaan. Oleh karena itu, kita harus pahami dulu bahwa kitab Pengkhotbah adalah merupakan kitab hikmat bahasa bangsa Ibrani yang mengajarkan petuah-petuah untuk hidup berhikmat. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata Kohelet diterjemahkan menjadi pemikir. Dan di kitab Pengkhotbah dianggap berisi buah pikiran dari sang pemikir yang dalam perenungannya secara mendalam melihat betapa singkatnya hidup manusia yang penuh pertentangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang sulit dimengerti secara logika. Ia tidak dapat memahami tindakan Tuhan dalam menentukan jalan hidup manusia. Dalam pemikiran yang logis, tidak ketemu dengan rencana dan jalan Tuhan. Namun di perjalanan hidupnya, dan itu nanti akan tertulis di ayat-ayat berikutnya, bahkan di ayat terakhir dari Pengkhotbah, ya, dia mendapatkan hikmat yang benar dan mengajarkan itu dalam perspektif kekekalan dan karakter manusiawi yang berkenan bagi Tuhan. Di pembahasan ini tadi ayat 1 dan 3 itu kenapa kita masukkan? Karena link juga dengan ayat 4. Ayat 1 itu kalau kita baca ya, itu selaras dengan Amsal 22 ayat 1. Ya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini adalah suatu pemikiran hikmat logis atau hikmat ya duniawi, dan ini juga menjadi bagian dari tatanan sosial budaya baik di masa itu dan perkembangan Eropa dan di masa kita sekarang, dan itu juga termaktub di adat budaya kita orang Batak. Ada istilah ya di bahasa Indonesia ya, kalau harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Di orang Batak juga ada untuk pepatah itu, tetapi lebih cenderung ke nama itu diganti dengan Hamoraon, Hagabion, Dohot, Hasangapon. Nah, gambaran kehidupan yang terhormat dengan warisan nama baik ya dari seseorang di hari kematiannya menjadi ukuran, menjadi nilai, dan menjadi nilai dari dia dianggap menjadi nilai yang baik daripada hari kelahirannya. Sebab ada buah, ada kebaikan, ada hal yang diingat ya selama dia dalam hidupnya. Dan di ayat 2 dikatakan di rumah duka, situasi nyata tentang duka cita dan kematian dapat kita lihat secara langsung menyadarkan kita sama seperti pengkhotbah
yang kalau di ayat-ayat sebelumnya dalam kebingungan dia dan protes dia, orang yang berkuasa, orang kaya mati juga, orang miskin mati juga. Lalu hidup ini sia-sia, dia katakan di Pengkhotbah 1 ayat 2. Hidup ini sia-sia, lalu apa bedanya? Apa beda antara orang kaya, orang yang berpendidikan, dengan orang tidak berpendidikan, dengan orang miskin? Toh, semua mati. Itu yang dia katakan. Maka sia-sia, dia tidak bisa memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap manusia karena dia memakai hikmat duniawi yang didasari oleh logika berpikir. Kenapa dikatakan di rumah duka? Karena disitulah kita juga diajar melihat bahwa di rumah duka kita melihat akhir kehidupan seseorang dan kita bisa melihat beragam yang kita lihat di rumah duka, mulai dari yang sudah buyut, ya, orang Batak bilang sari matua moli bulung, sampai yang masih anak-anak kecil yang dikatakan di kita orang Batak itu mate puno, atau bahkan ada yang masih anak muda, atau ada yang anak-anak. Ternyata di rumah duka kita bisa melihat bahwa akhir kehidupan manusia adalah kematian. Dan di saat itu, kalau ketika kita sampai pada titik itu, biasanya setiap orang menyadari bahwa kalaupun dia memiliki kekuasaan, kekuatan, kehebatan, harta, atau ada kesombongan, keangkuhan, ternyata itu semua luruh dan tiada arti ketika berakhir dengan kematian. Dan di ayat 3 agak sedikit menyimpang dari yang dibahas di situ, di ayat 1-2, tetapi masih terkait. Karena sering juga kita lihat di rumah duka, ada kejujuran dan ada ketidakjujuran, yang biasanya ketidakjujuran itu ditutupi karena rasa hormat terhadap yang mati. Tetapi kejujuran yang dimaksud bahwa di dalam kematian seseorang itu kadang ada perenungan, sehingga kita dilihat di situ, di dalam perenungan itu, ketika orang bersedih karena kebodohannya sendiri, itu lebih bagus daripada tertawa atau menertawakan kebodohan orang lain. Ya, kita bisa dicerminkan kepada dirinya, atau ketika kita melihat itu adalah ada di dalam kehidupan kita yang kita lakukan, dikatakan oleh pengkhotbah, lebih baik kita bersedih karena kebodohan kita itu daripada tertawa atas mentertawakan kebodohan orang lain. Ada manfaat yang dapat kita peroleh dari perenungan bersedih dengan muka yang muram ketika kita menyadari kebodohan, kesalahan kita lakukan, tindakan atau ucapan teledor, atau tidak sengaja yang membuat dosa dan orang lain menderita. Refleksi pengakuan dan penyesalan akan mengarahkan hati kita untuk tunduk berubah. Lebih baik dan kita dapat merasa lega. Biasanya begitu. Ketika kita melihat, aduh, sekiranya ini terjadi dengan saya. Dia meninggal karena begini, karena kecelakaan lah, karena inilah, karena narkoba lah, karena ini. Dan kita merefleksikan ke diri kita. Dan kita bawakan ke diri kita. Ada perasaan di kita untuk menghindari hal-hal seperti itu, dan kita ada perasaan tidak akan mau melakukan itu dan tunduk untuk berubah. Dan pada saat itu ada perasaan lega dan suatu dimensi rohani di dalam diri kita akan diarahkan mendekat kepada Tuhan. Kita percayai Roh Kudus akan bekerja, memberi kekuatan, menggerakkan hati kita untuk lebih baik, dan kita dapat merasakan di situ ada kekuatan, ada harapan, damai sejahtera, dan sukacita. Hikmat ini dapat kita alami dalam kehidupan sehari-hari menghadapi masalah dan kesulitan, baik dalam aktivitas pergaulan, atau bersosial, atau di kampus, atau di pekerjaan, yang membuat kita bisa semakin dewasa dalam pengalaman hidup kita dengan pertumbuhan iman dan juga kerohanian kita.
Di ayat 4 tadi kembali di sana dipertegas, orang berhikmat banyak belajar dari rumah duka, karena di sana dapat bercermin dari kematian orang lain. Bagaimana akhir hidup seseorang. Di tempat lain, ya, di tempat sukaria, pesta dan yang lain, hal ini tidak akan kita lihat karena yang ada di sana adalah sesuatu yang indah dan sesuatu yang hanya membuat kita merasa senang. Tetapi memang khusus di rumah duka, di situ dapat kita melihat ujung perjalanan dari setiap manusia. Dengan itu, dengan melihat itu, seseorang bisa semakin dewasa memelihara iman dia dan bertumbuh untuk menuai dan menabur berkat, dan di akhir hidupnya mewarisi nama yang baik dan banyak orang yang bersimpati. Itu di orang Batak ya, kelihatan itu ya. Dan bahwa bagian dari hikmat dunia dan hikmat yang benar yaitu hikmat rohani itu sekarang menjadi bagian yang terkait. Hidup di dalam Tuhan dan berbudaya menjadi satu ikatan yang simetris, demikian rupa kehidupan kita itu semua menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih jauh, rahasia besar ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang berhikmat, yang dimaksud berhikmat yang benar, dan yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang tahu bahwa kematian adalah akibat dari dosa, dan setiap kita akan sampai pada titik itu di akhir hidup di dunia ini. Dan kita orang percaya yang berhikmat, kematian itu bukan lagi sesuatu yang mengerikan atau asing, sebab pertama, dengan kematian itu kita ada harapan yang kita imani bahwa kita akan meninggalkan hidup yang fana ini dan masuk ke dalam hidup yang kekal, yaitu berhidup bersama Tuhan yang mengasihi kita, bersekutu dengan sumber hidup dan sumber bahagia untuk selama-lamanya. Di ayat 5-6, pengkhotbah membuat persamaan antara nyanyian orang bodoh dengan bunyi duri terbakar di bawah kuali. Ranting-ranting semak berduri yang dilemparkan ke dalam api menimbulkan banyak suara, namun akan habis terbakar dan hilang dengan cepat. Ini menggambaran dari pengkhotbah mengajari kita tidak terlena dengan sanjungan atau pujian dari orang-orang yang terasa indah dan mengesankan, namun itu akan hilang dengan cepat. Sebaliknya, hardikan orang berhikmat. Itu teguran orang yang mengingatkan kita. Ini bisa dari teman, bisa dari orang tua atau saudara-saudara ya, yang kita tahu dan hati kecil kita juga mengakui itu demi kebaikan kita ya. Kalau kita mendengar hardikan seperti itu, dapat mengubah hidup kita selamanya. Sebab ketika kita mau mendengar teguran atau nasihat yang mengandung hikmat yang benar, Tuhan akan membantu membentuk karakter kita dan membuat kita menjadi orang yang seperti yang diinginkannya, yaitu yang diinginkan oleh Tuhan. Disitulah pembentukan karakter manusia dengan pekerjaan Roh Kudus. Di ayat 7 menyimpang lagi, ini berhubungan dengan pemerasan dengan suap. Kita paham tentang pemerasan dan suap, ya. Yang penting di sini kita yakini bahwa Allah sangat menentang suap, sebab suap dapat membuat buta penglihatan dan dapat membelokkan hal-hal yang lurus, membutakan mata orang yang melihat, ya, merugikan orang-orang yang tidak bersalah, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu ada di Keluaran 23 ayat 8, boleh kita baca. Selanjutnya, di ayat 8 khusus 8a, kembali ada pengulangan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ini juga kembali mengingatkan kita suatu pelajaran yang berharga, bagaimana orang Batak bilang, jolo nidilat simak lidah ya, jolo nidilat dila asanidok kata. Artinya, pikirkan dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Di mana ini adalah hikmat kehati-hatian untuk berbicara. Sebab
ketika kita sudah salah mengucapkan atau salah mengatakan, kita tidak bisa menghindari dampak dari perkataannya sesudah hal itu diucapkan. Ini suatu hikmat yang diajarkan melalui ayat 8a ini. Hikmat ini mengajarkan dan mengarahkan kita untuk lebih hati-hati di dalam hidup sehingga hidup kita mengarah menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan, di mana hidup kita yang berarti dan bermakna diberkati dan menjadi berkat. Dan kalau Paulus berkata, akhir perlombaan atau hari kematian orang percaya akan menjadi lebih baik daripada hari kelahirannya, karena hari kematiannya merupakan ujung perjuangan kehidupannya, dan akhir perjuangannya itu berkenan di hadapan Allah karena di dalam iman, karena percaya dan masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya orang Kristen ya, khususnya di Paulus di Filipi berkata bahwa kita orang percaya boleh berkata hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Ini kaitannya dengan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ketika di akhirnya kita adalah orang-orang yang menang, yang hidup di dalam Kristus. Sehingga kematian di dunia ini menjadi keuntungan kita karena kita beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan sudah memberikan kepada kita semua kemampuan, ya, baik naposo, ya, orang tua, itu untuk memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang akan kita pilih dan lakukan dalam kehidupan kita. Menjadi peninggalan kita di dunia ini kelak, di mana kita meninggalkan sesuatu yang bermakna, dan makna itu juga secara abadi nanti akan tertulis dalam kitab kehidupan. Itu ada diterangkan di Wahyu. Lanjut. Halaman berikutnya. Di ayat 8b dan 9, ini dipindah topiknya menjadi tentang menekankan sikap panjang sabar, patuh dan mengalah dalam kehidupan bersosial, jauh lebih baik daripada tinggi hati. Dan ini saya kira kita semua paham ya, baik naposo, karena tinggi hati dapat memicu amarah dan kita bisa bertindak seperti orang bodoh. Dalam keseharian sekarang, semakin sulit kita temukan orang yang bisa sabar, ya, baik di jalanan, di lalu lintas, ya, lampu merah dan lain-lain. Kebanyakan orang sudah tidak sabar lagi menanti, dan kalau di Medan ini ada kadang saling memaki. Kalau di Jakarta ini sih Amalia jarang. Tapi kalau di Medan itu biasa ya, di lampu merah kalau agak bergesekan sedikit aja buka kaca dan keluar kata-kata yang tidak enak kita dengar. Sikap panjang sabar menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah hikmat yang benar dan membuat hati kita tenang dan damai. Walaupun orang bilang kita bisa jadi seperti orang bodoh, tetapi bahasa umum kita biasa katakan mengalah untuk menang. Roh Tuhan akan menguatkan kita untuk membangun ketekunan dan panjang sabar, agar kita dapat menempuh jarak yang masih jauh dalam kehidupan kita, dalam mengejar cita-cita, baik dalam pekerjaan, ya, dan baik dalam pelayanan dan lain-lain, dan juga di dalam hidup kekristenan kita. Ayat 10, jangan mengidealkan masa lampau sebab dengan demikian kita tidak akan termotivasi melihat berkat yang tersedia di masa depan. Ya, ini juga menjadi hikmat yang perlu kita renungkan bahwa banyak orang ya seringkali menoleh ke belakang di masa mudanya atau masa emasnya atau masa kecilnya atau masa suksesnya, ya. Banyak yang mengatakan bahwa masa itu jauh lebih baik daripada saat ini. Akibat dari itu sering terjadi relaktansi, ya. Ada penolakan yang membuat orang lengah sehingga tidak dapat melihat ke depan dan tidak dapat meraih kesempatan-kesempatan
yang tersedia di depan matanya. Ayat 11 dan 12 ya. Hikmat yang benar adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan yang baik bagi orang hidup. Dan selanjutnya, benar. Kekayaan sangat berguna untuk menjadi alat perlindungan diri ya, baik untuk perlindungan fisik ataupun perlindungan kesehatan secara pribadi dan juga keluarga kita, atau nanti kalian setelah semua berkeluarga. Kekayaan itu sangat diperlukan karena juga untuk kebutuhan memenuhi hidup dan juga kehidupan untuk bergaul, untuk mendapatkan teman. Kekayaan tentu saja merupakan sesuatu yang baik kalau dipergunakan oleh pemiliknya dengan bijaksana. Lalu, mengapa hikmat sama baiknya dengan warisan dan lebih baik daripada kekayaan? Sebab hikmat akan memimpin kita, memimpin setiap orang ya, untuk menggunakan kekayaan, untuk menggunakan talenta, untuk menggunakan kelebihan kita, baik di masa-masa sukses, terutama di masa-masa sulit, sehingga hikmat itu dapat memelihara kehidupan kita. Ya, kekayaan suatu saat boleh habis, tetapi hikmat memampukan seseorang untuk bangkit kembali, untuk membangun kekayaan baru. Nah, dari semua uraian yang kita baca, khususnya di Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 12, walaupun masih ada ayat-ayat berikutnya, kita bisa melihat beberapa hal penting antara hikmat yang benar dan kebodohan sesuai dengan tema kita. Di sini kebodohan ini lebih mentekankan adalah hikmat duniawi, ajaran duniawi, bagaimana kehidupan manusia yang secara duniawi, ya. Jadi hikmat duniawi yang mementingkan pencarian kesenangan diri, kekayaan, dan pengumpulan pengetahuan, ya, memperoleh seluruh hikmat dunia, tetapi kehilangan nyawanya dan hidupnya itu kebanyakan bersandiwara dalam kehidupannya sehari-hari, ya, hidup menyendiri dan mengejar kehidupan hanya bergembira dan bersukaria. Mungkin akan ada pertanyaan, apa itu salah, Amang? Tidak salah. Itu boleh, itulah hikmat dunia. Tetapi itu semua akan berujung dan hilang tiada arti ketika seseorang sampai di ujung pertandingan hidupnya. Setelah itu, nah, kita diajak dengan hikmat yang benar oleh pengkhotbah, kita boleh melihat ke sebelah berikutnya, bahwa hikmat yang benar adalah ketika hikmat duniawi itu ditambahkan dengan hikmat yang benar, mengutamakan pengenalan secara pribadi manusia dengan Tuhan, seperti dikatakan tadi, mulai dari ayat 1. Orang menjadi bercermin dan menoleh kepada Tuhan ketika menyadari kehidupannya tidak hanya sampai di batas mati di dunia ini, tetapi masih ada kehidupan yang mau dia raih, yaitu kehidupan yang abadi. Dan hikmah itu akan semakin didekatkan dalam perspektif kekekalan. Dan juga nama reputasi yang baik ya, ini menjadi sesuatu yang akan kelihatan di dalam kehidupan kita. Yang diajarkan di kita yang sering di Alkitab melalui khotbah ya, dikatakan kita berbuah ya, dan buah-buah itu adalah hasil dari buah-buah roh ya. Buah-buah itulah yang dilihat oleh masyarakat lingkungan ya, menjadi penilaian atau dasar bagi orang melihat, oh dia itu baik, reputasinya baik, oh dia memiliki nama yang harum ya. Dan di sini dikatakan bahwa kekayaan yang kita cari dengan hikmat duniawi itu ternyata itu tidak dapat membeli reputasi atau perbuatan baik yang kita lakukan yang menjadi nama baik bagi kita dan menjadi reputasi kehidupan kita pribadi. Dan kemudian hidup menyendiri, ini kebanyakan ya hikmat duniawi karena gua adalah gua. Itu di kehidupan duniawi. Tetapi dikatakan kita harus bisa lebih dari itu, bahwa kita perlu hidup bersosial. Dengan hidup bersosial kita akan merasakan
orang mengasihi kita dan kita dikasihi orang lain. Ini terkait juga dengan perintah dengan kasih ya. Kasih yang utama yang kedua, bahwa kita mengasihi orang lain dan orang lain akan mengasihi kita. Dan antara gembira, bersukaria, apa itu salah? Tidak salah. Tetapi ada yang lebih penting dari hanya bergembira dan bersukaria, itu adalah hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Gembira dan sukaria itu akan menjadi bagian dari sukacita dan damai sejahtera. Inilah yang kita kejar, inilah hikmat yang benar. Berikutnya, dari nats yang kita baca tadi, kita diajarkan malam ini ada dua hal utama, yaitu hidup dalam hikmat yang benar, yaitu dalam perspektif kekekalan. Itu bisa kita garis bawahi dari ayat-ayat sebelumnya ya, yaitu nama baik, kehormatan lebih baik daripada kekayaan atau kemewahan. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saya kira udah paham kita ini ya. Rumah duka lebih baik daripada pesta. Ini juga saya kira kita udah memahami kenapa apa yang kita dapat dan kita lihat dari rumah duka. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Ini kontradiktif yang dikatakan tadi. Kita bersedih akan kekurangan kita jauh lebih baik daripada tertawa mentertawakan orang lain. Akhir suatu hal akan lebih baik daripada awalnya ketika hidup kita itu berbuah yang baik. Dan ditambahkan di situ, kita perlu memiliki karakter yang baik, yang mau mendengarkan hardikan orang berhikmat untuk lebih baik. Kita bisa lebih sabar, ya. Kita lebih menghargai, mengejar masa depan, karena masa lalu kita tidak bisa kembali, tetapi masa depan terbuka di depan, dan kita bisa berkarya, bisa melakukan sesuatu di sana, dan bisa lebih baik. Sehingga di akhir hidup kita itu, maka kita memiliki sampai kepada tujuan, dan kita mampu berkata bahwa kita menang. Dan hikmat lebih baik daripada kekayaan. Dan penyerahan diri lebih baik daripada kemarahan. Secara garis besar dari nats yang kita pilih di acara kebaktian kita malam ini, demikian yang Amal sampaikan. Saya kembalikan kalau kita masuk ke berikutnya untuk tanya jawab. Oke, terima kasih Bang. Nah, menarik ya. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharingkan, silakan aja teman-teman. Mau raise hand-nya atau bebas. Gimana teman-teman? Silakan. Menariknya ini ternyata banyak kaitannya dengan ini, Bang ya, tentang kematian justru. Kita membedakan hikmat dan kebodohan ini. Aku kalau gitu boleh coba buka diskusinya ya, supaya nanti teman-teman mungkin jadi banyak yang pancing juga. Kalau aku, Bang, mau nanya, kan tadi dijelaskan ya, dan sangat jelas juga, bahwa kita berada di rumah duka itu lebih hikmat daripada kita berpesta gitu, karena ya dari kita berada di rumah duka kita jadi bisa lebih tahu bagaimana seseorang itu bisa dalam akhir hidupnya itu seperti apa, jadi kita bisa belajar lebih banyak gitu kan ya, atau selain rumah duka juga intinya dalam pergumulan begitu ya, dalam kesulitan dalam hidup. Tapi kalau begitu apa ya lantas yang membuat seseorang menghadapi pergumulan atau menghadapi kedukaan tapi tidak jadi berhikmat? Karena pasti ada kan ya yang seperti itu. Bahkan mungkin bukannya jadi berhikmat atau tapi malah jadi mundur dia. Malah jadi menjauh dari Tuhan. Banyak pasti ya case-case seperti itu ya. Bahkan mungkin dalam case-case simpelnya dalam misalkan di Naposo gitu, pelayanan pelayanan kepanitiaan, terus ada pergumulan, ada kedukaan di dalam pelayanan itu, terus malah jadi memukul mundur kita, bukannya jadi hikmat, malah jadi menjauh gitu. Nah, apa yang membuat kita jadi kayak gitu, Bang? Baik,
saya kira ada beberapa alasan dalam hal itu yang tentu kita harus telusuri dulu. Namun lepas dari situ, firman ini mau mengajarkan ke kita ya, bahwa orang yang berkhidmat yang benar ketika dia melihat orang yang meninggal di rumah duka, yang pertama terlintas di pikirannya sama seperti berkhotbah. Ternyata setiap manusia itu ada akhirnya di dunia ini. Itu pelajaran yang paling berharga dulu. Nah, berikutnya adalah ketika dia kemudian, oh ternyata saya juga akan demikian. Sama seperti pengkhotbah disebut bahwa itu dituliskan oleh Salomo ya. Bisa kita lihat dari pengkhotbah 1 dan berikutnya, dia begitu galau. Dia diberkati Tuhan, semuanya diberi kekuasaan dan lain-lain. Ternyata gue juga harus mati nih. Itu pelajaran pertama. Nah, dan di rumah duka kita lihat beragam orang yang mati di rumah duka. Tetapi inti pertama bahwa setiap individu manusia, setiap manusia akan mati pada suatu saat. Ini kenyataan, ini reality yang dilihat pengkhotbah. Sehingga dia merasa, lalu apa sih bedanya saya raja dengan masyarakat? Apa bedanya yang berpendidikan, ahli filsafat, dengan yang tidak tahu apa-apa? Toh semua mati. Hikmat yang pertama yang kita dapat adalah, ya, kita sebagai orang percaya dan orang beriman tahu bahwa kematian itu kita tidak bisa hindari. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita tidak akan mampu menambah umur kita untuk sedetik pun jika Tuhan sudah menentukan. Ini yang mau penyadaran pertama ketika orang dikatakan di rumah duka. Selanjutnya ada pribadi yang mau berubah, ada pribadi yang cuek. Itu tadi. Apakah karena dia tidak melihatnya sungguh-sungguh menjadi tantangan bagi hidupnya dan mau bercermin? Bagi orang yang bijak, dia akan ingat ada lagu itu ya, hidup ini adalah kesempatan. Ada itu ya. Lagu hidup ini adalah kesempatan adalah gambaran dari ini. Artinya selagi saya masih diberi kehidupan, ya, kita bisa memperbaiki hidup kita, ya, bisa mengimprove atau katakanlah menambah wawasan kita dan pola pikir kita sebagai orang Kristen dalam konteks perspektif rohani, yaitu bahwa kita menginginkan bahwa kalaupun kita mati di dunia ini, kita ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Itu intinya. Jadi orang yang berkhidmat dapat melihat itu di rumah duka. Di pesta kita tidak dapat menemukan itu. Pesta menjanjikan bahwa hidup ini seperti unlimited. Pesta memberi indikasi bahwa life is just begin, that we can move as long as in the life gitu. Tetapi di rumah duka adalah titik akhir. Setiap orang yang meninggal itu kita lihat habis. Nah, ketika kita sampai di situ, kita masih ada waktu, apalagi Napo Subulung nih semuanya. Kalian masih banyak punya waktu untuk bisa membenah diri, ya. Kita kembali ke firman Tuhan, baik di Amsal, di Mazmur atau di Matius, Markus, Lukas dan lain-lain itu, kita sebagai orang Kristen apa yang diinginkan? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita? Tentu, ya saya kira kita tahu itu ya. Ada tinggal hidup, ada tiga hal yang tetap dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang kita akan pelihara, sehingga seperti Paulus ke jemaat Filipi, ujungnya nanti setiap orang dapat berkata, aku telah mengakhiri perlombaanku, dan aku telah memelihara imanku. Ini intinya. Ini inti. Memang di masa muda, sharing ini tidak akan terlalu dipikirkan. Toh, ya, ini kesempatan untuk menikmati hidup. Sebenarnya nggak ada masalah sih.
nikmatilah hidupmu, masa mudamu, baca di Amsal, ya. Amsal juga mengajari kaum muda, hai anak muda, nikmati hidupmu. Tetapi jangan lari dari koridor yang diinginkan oleh Tuhan, kan demikian. Ini yang penting, sehingga di dalam pelayanan kita yang menjadi indikator utama adalah apakah pelayanan itu menjadi berkat. Dan jangan lupa, pelayanan-pelayanan kita itu bagi kita orang Kristen sudah menjadi bagian dari iman kita sendiri. Ya, dengan bahasa lain, kalau di agama tetangga sebelah itu diperhitungkan langsung melalui amal dan ibadah. Tetapi di kita itu bukan amal dan ibadah, tetapi buah dari iman kita. Dan semua sama-sama akan tercatat nanti di surga di kitab kehidupan. Ada di Wahyu kan? Jadi setiap apa yang kita lakukan itu berdasarkan Wahyu tercatat di sana. Ini yang menjadi yang perlu bagi anak muda, kaum muda sekarang ini, di dalam perjalanan kalian yang panjang itu, yang masih jauh ke depan. Apakah bagaimana rencana yang akan dilakukan? Ini yang menjadi tantangan untuk Naposo. Demikian mungkin yang bisa Amang sampaikan. Terima kasih, Bu. Teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Ya, Bang Gio nih kayaknya mau nanya nih. Oh, pas. Silakan, Bang. lagi memformulasikan pertanyaan ini, Bur, karena lumayan banyak juga abstraknya gitu ya. Kerucutannya kemana ini gitu, tadi mikir itu. Bebas saja, Gio, bebas saja. Kita sampai aja. Iya, Bang. Jadi maaf makanya kalau mungkin pertanyaannya kurang matang saya sampaikan. Nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi bicara soal hikmat gitu ya, Bang ya. Hikmat. Saya sebenarnya agak bingung juga perbedaan antara hikmat dan kebijaksanaan. Karena memang gini ya, Bang. Dari yang kita tahu gitu ya, Raja Salomo dengan ya dia kan udah jadi raja ya, udah tentu bijaksana gitu. Dan dia meminta hikmat kepada Tuhan gitu kan ya, meminta hikmat. Kalau kita boleh ambil secara sederhananya ya matematisnya berarti dia belum punya hikmat, merasa belum punya hikmat saat itu. Tapi dengan status dia sebagai raja, dia bijaksana gitu ya. Nah, di sisi lain itu kita save dulu sebagai mungkin memori 1 gitu ya, memori 2-nya Daud dengan segala iman atau hikmatnya dia menari-nari di jalan dan orang melihat itu kebodohan gitu kan emang ya. Nah gitu. Jadi seakan-akan hikmat itu kayak ada konteks ilahinya gitu emang. Berbeda dengan kebijaksanaan, etika mungkin yang kita bisa pelajari gitu ya. Saya hampir nggak ada, kebetulan saya juga lagi menggeluti dunia ilmu sosial ya Bang ya, hampir nggak ada tuh pelajaran hikmat gitu. Ya. Etika bisnis ada gitu Bang ya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah hikmat hanya bisa dicari dengan kita membaca kitab, bergaul dengan Tuhan? Itu mungkin Abang. Oke. Baik. Ini menarik. Itu yang tadi Amang katakan, hikmat itu banyak pemahamannya, sehingga sesungguhnya tadi Amang sengaja angkat satu level naik, karena kalau hanya hikmat dunia ini yang kita lihat, sama seperti hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo ketika Salomo mau memutuskan anak itu anak siapa. Itu adalah hikmat dunia yang membuat orang secara logika, oh pinter dia, oh hebat dia, karena logika yang jalan di sana. Logikanya adalah kok bisa dengan cara itu Salomo bisa menentukan siapa ibu bayi itu, bisa lihat di situ. Sama dengan hikmat dunia ini, kepintaran dan lain-lain, tidak ada yang salah. Itu yang tadi Amang katakan, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi itu menjadi kebodohan bagi orang-orang beriman yang seharusnya dia bisa ikut di dalam kehidupan setelah kematian di dunia ini. Karena hikmat yang tadi itu semua berujung di dunia ini.
Sama seperti yang Gio katakan tadi, Daud, ya, kebijaksanaan Daud juga tidak kurang, Amsal ya. Tetapi di satu sisi Alkitab juga menggambarkan bagaimana kehidupan Daud, apa dosa yang dilakukan Daud, ya, sehingga Tuhan meninggalkan Daud. Demikian juga Salomo, ada dosa yang dilakukan oleh Salomo, walaupun dia diberkati, ya, sehingga Tuhan meninggalkan dia. Itu semua sejarah histori yang memang ada gitu. Artinya hikmat kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Salomo dan dikatakan dialah orang paling berhikmat, paling bijaksana di dunia ini. Tidak ada melebihi dia. Ternyata itu hanya berlaku di dunia ini dan itu akan menjadi sia-sia bagi kita kalau kita mau masuk ke kehidupan kekal. Ini yang kita lihat perbedaannya. Lalu dikatakan tadi, lalu hikmat yang mana nih? Kan gitu. Amang mau sampaikan bahwa di dalam hidup bersosial, apalagi menggeluti di sana, kita kelompokkan dua. Hikmat dunia ini dengan hikmat dalam perspektif ilahi. Hikmat yang benar kita istilahnya tadi ya. Kalau di Alkitab dikatakan itu hikmat pengkhotbah ini, hikmat yang benar. Kita pakai dulu tema itu. Nah, yang disampaikan Gio tadi, hikmat kebijaksanaan itu yang tadi kita sebutlah dulu hikmat dunia ini. Di orang Batak, hikmat itu mencakup kepintaran ya, hamaloon, dan juga mencakup kecerdikan, habisuhon. Ya, pinter tidak cukup, tetapi juga harus cerdik, kan gitu. Malo, alai dan bisu, ya kan? Malo dia tahu menghitung 1 tambah 2 sama dengan 2 itu malo. Tapi yang bisuk itu 1 tambah 1 bisa dibuatnya menjadi 3 karena 1 tambah 1 diinvest lagi ya, time value of money itu menjadi bisa 3 dan bahkan 5. Itulah yang disebut berbisuk atau bijaksana. Kalau nggak salah Naposo akhir-akhir ini ada ya dapat bahan untuk bagaimana orang Kristen berinvestasi, kaum muda ya, ada ya? Dari Amang Sormin ya. Nah, Iya, minggu kemarin. Ya, artinya itu adalah bagian dari bagaimana kita bisa berhikmat bijaksana. Kalau saya pakai istilah Gio tadi, bijak menggunakan sesuatu, bijak menginvest. Nah, itu baik, itu perlu. Tetapi yang Nats ini menyatakan itu semua hanya akan berakhir di dunia ini. Ketika orang mati, semua tertinggal. Presiden pun ketika dia udah mati, ya, dia hanya tinggal menjadi memori. Dan semua itu tinggal di dunia ini. Presidennya tidak akan dibawa ke dunia fana sana. Di hadapan Tuhan, semua akan menjadi sama adanya. Ini yang mau dikatakan. Jadi hikmat yang dibahas di sini lebih membantu kita untuk lebih dari hikmat dunia ini, sehingga kita bisa menang di dunia ini dan juga menang di surga. Ini tujuannya. Bukan Amang mau katakan lupakan hikmat dunia ini, ya, dan kejarlah hanya hikmat Tuhan. Rasanya nggak benar juga ya, karena kita hidup dunia ini. Hanya bedanya di hikmat dunia pun kita harus pintar dan bijaksana memilah hikmat dunia yang mana yang bisa berkenan dalam kehidupan kita. Jangan lupa, membungakan uang secara dunia itu dianggap adalah hikmat. Tetapi orang Kristen, apakah mau memakai hikmat itu di dalam kehidupan dunianya? Ini menjadi tantangan untuk setiap masing-masing. Contoh, ya kan? Hikmat menggunakan waktu, hikmat menggunakan berkat yang diberikan kepada kita, ya. Di sini setiap orang perlu untuk menelitinya lebih baik lagi. Sehingga tidak hanya di situ. Sambil melakukan itu, dia juga boleh berhikmat karena dia akan melihat hidup ini adalah kesempatan dan boleh menjadi berkat.
Kan begitu. Jangan lupa, Amang mau sampaikan kalau pemahaman Amang sih menjadi berkah itu bukan berarti karena selalu membantu dalam bentuk uang atau semakin banyak uang kita berikan maka itu menjadi berkahnya semakin besar. Dalam perspektif ini yang dilihat ya kalau kita baca di Alkitab bagaimana Paulus mengajar di setiap gereja-gereja jemaat semua ya, kita bisa lihat bahwa ternyata memberi dukungan moral kepada orang lain itu berkat. Bahkan itu bisa berkat yang lebih besar karena hidupnya selamat. Dibanding kita berikan bantuan uang yang besar, tetapi hidupnya tidak selamat. Ini juga adalah hikmat untuk bijaksana. Nah, misalnya sesama naposo nih, apakah bahwa saling memberi berkat itu harus lebih melihat dari urun uang atau melakukan ini itu dibanding dengan bisa saling menguatkan satu sama lain atau kita mampu menguatkan orang lain sehingga hidupnya bisa selamat. Hikmat ini yang perlu kita gali dan kita kembangkan dalam hidup kita sehingga kita tidak terjebak oleh definisi dunia ini ya, bahwa berkat itu setelah orang yang diberkati itu dilihat dari kemakmuran yang bisa dilihat secara tangible, secara value atau secara nilai. Itu sebabnya di hikmah ini jangan lupa orang bodoh bisa jadi kaya raya, tetapi orang yang berhikmah yang benar ternyata justru miskin secara ekonomi. Itu sesuatu hal yang sulit diterima oleh akal pikiran manusia begitu. Ini yang mau diajarkan ke Naposo, belajarlah hikmat yang selain hikmat dunia ini masuk ke level berikutnya, hikmat yang dalam perspektif ilahi, sehingga kita bisa masuk di ujung perjalanan kita di dunia ini, kita masuk dalam kelompok yang ke bagian sebelah kanan, bukan sebelah kiri kan? Nah, apa itu? Gereja sudah mengajarkan kita bagaimana kita ada ayat yang berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kan gitu. Nah, itu adalah gambaran bagaimana kita mengikuti Yesus dan bagaimana kita bisa hidup di dalam apa yang diinginkan oleh Tuhan, baik dalam kasih dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini adalah suatu modal dalam jiwa kita dan batin kita yang bisa kita gunakan dengan pikiran kita, hati kita, ya, dikombin sedemikian rupa sehingga kita beroleh hikmat, kebijaksanaan, sehingga kita mampu menang di dunia ini hingga pada ujungnya, dan tentu kita menang sampai ke surga. Pertanyaan tadi yang dibilang Gio itu saya mau dan juga termasuk Pur, kenapa sih orang cenderung biasanya melempem? Saya kira kembali, apakah orangnya bercermin bahwa dia bisa merasakan nanti di ujungnya apakah dia ikut atau tidak? Karena ini dilema sekarang bagi kita orang Kristen. Dengan dikatakan bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dan kita amini bahwa kita akan masuk di surga, setiap orang percaya masuk di surga, itu yang membuat orang sekarang bahwa saya pasti akan masuk di surga. Tapi tunggu dulu, ada tantangan dan juga di Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, kan gitu. Nah, hikmat ini mengajar kita bagaimana berbuat di dalam iman. Itu yang bisa menambah. Thank you Bang jawabannya. Kita ada waktu 10 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan bisa kali ya. Teman-teman silakan. Tadi kan kayaknya yang perempuan belum ada nih ya. Itu sudah. Berarti semua udah paham ya. Yuk.
Nggak apa-apa teman-teman, nggak usah malu-malu. Ya, nggak Aja usah udah. malu. Malu sama Bang Gilang kayaknya. Enggak lah, sama Bang Pur biasanya kalau perempuan. Gimana? Tiur gimana Tiur? Ini mau ditunjuk kah? Satu lagi ya, Anggung. Atau Julita, sinyalnya mungkin udah bagus sekarang. Helena, Len. Ya, Helen kali boleh tanya El. Biasanya Helena ada pertanyaan nih. Nah kan, bener. Langsung. Masih di mute itu, Len. Aduh. Aku bingung mau nanya apa, Mang. Atau mau bertanya bagaimana hikmah mencari pasangan, boleh juga. Dia butuh hikmat untuk bertanya kayaknya, Mang. Betul itu Bang. Pertanyaannya bagus. Boleh tuh, Mang. Bagaimana mencari hikmat dalam apa sih memilih pasangan hidup ya, Mang ya? Oke. Oke, Mang. Baik, itu pertanyaan yang baik. Ada dua hal yang harus dilihat. Pertama adalah carilah dia juga orang yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, pelajarilah dan yakinilah bahwa dia sungguh-sungguh mencintaimu dan tidak pura-pura. Dan itu butuh proses. Itu sih gampang. Kalau di ujungnya, don't worry. Ketika kita mulai memang didasari, karena kita melihat dia sangat mencintai kita, itu cukup. Nanti di dalam perjalanan hidup itulah tantangan kita, makanya kita perlu siram, perlu dipupuk, ya itu nanti. Tetapi dalam mencari pasangan itu yang paling utama. Tentu tambahkanlah kriteria pribadimu. Oke, Mang. Tapi aku mau nanya lagi deh, Mang. Kebanyakan kan ya, Mang ya, ketika kita sedang masa pendekatan, pacaran, kita ada beberapa sifat dari pasangan kita yang nggak kita ketahui sebelumnya gitu. Misalnya ketika PDKT dia tidak menunjukkan, tapi ketika pacaran juga dia baru menunjukkan itu. Lalu apalagi ketika sudah menikah, kita pasti akan dikejutkan banyak sifat-sifat yang tidak kita kenal sebelumnya gitu, Mang. Ya. Kadang ada beberapa yang tidak siap menghadapi itu, makanya banyak perceraian terjadi gitu, Mang. Itu bagaimana tuh, Mang? Itu bagus pertanyaannya. Jadi waktu PDKT itu kan itu juga masa belajar. Dan ketika pacaran itu juga masa belajar. Kecuali kalau istilah tetangga kita, ya setelah janur kuning berdiri, ya di mereka bisa aja gampang, tapi di kita tidak. Kenapa? Kita kan melakukan itu tidak hanya pilihan pribadi, tetapi kita serahkan kepada Tuhan dan kita harus bertanggung jawab dengan yang kita pilih kan gitu. Itu resikonya. Itu sebabnya kita harus berbeda dari tetangga kita. Di dalam masa PDKT dan pacaran itu, disitulah sungguh-sungguh kita mempelajari. Sehingga harus siap, kalaupun pada saat pacaran, akhirnya juga putus, kita harus siap. Karena itu lebih baik daripada melangkah berikutnya kita menjadi menderita. Di situ. Tetapi ya, biasanya sih ada yang tolerable. Kan gitu. Selama masih kita bisa tolerable, karena biasanya kan cinta itu buta katanya ya, di poin-poin tertentu kita bisa buta, ya selama itu masih tolerable, artinya oke. Dan kalau nanti setelah berkeluarga, itu ada, ya toh memang dari sononya udah begitu, ya kita udah siap kan gitu. Tetapi kalau itu tidak tolerable, itu yang benar, disitulah sebelum menyatakan iya dan menentukan dia menjadi pasangan kita, disitulah sungguh-sungguh kita bergumul dan berdoa, dan serta perlu berkomunikasi dengan orang-orang dekat kita. Itu rahasianya. Kalau gereja sih kan sudah melakukan
sebelum menikah, pra-counseling itu sebenarnya adalah momen yang sangat baik di saat counseling itu ada kejujuran di sana. Tapi mungkin Helen benar, seringkali orang di counseling itu justru malu dan menutup-nutupi kekurangannya ya. Tetapi sesungguhnya tujuan gereja kita, counseling itu disitulah momen paling baik kalau orang menunjukkan sikap sebenarnya. Tapi kalaupun tidak, ya saya kira setiap pribadi boleh melihatnya itu sewaktu pacaran. Di saat pacaran itu ujilah. Ya. Kamu uji dia dan kamu juga siap diuji, mesti begitu dong ya, mesti fair ya. Ya, dan kalau dia akhirnya menyatakan tidak, ya you have to accept it. As you have the same free will. You can say no or you can say yes. Everyone has a freedom for the free will to say yes or no. Itu yang penting. Tapi jangan lupa, bagi kita orang Kristen, ketika kita sudah menyatakan iya dan melangkah dalam berkat pernikahan, kalau Amang sih sarankan, sepahit apapun di ujungnya hingga mati, itu harus dipertahankan. Karena you choose it by your free will. Kan gitu. Itu konsekuensinya. Ada yang lain? Jadi jangan segan pacaran, putus dari sana, putus ke sini, katanya itu biasa mah. Di zaman Amang juga begitu kok. Ya, nggak apa-apa itu. Biasa Amang kalau di situ, kalau kayak gitu disebutnya nanti bermain hati Amang. Lain, bermain hati itu dipasang satu, tapi diam-diam dipasang satu lagi, itu bermain hati. Ya. Tapi kalau pacaran, putus dan pacaran yang lain deh after that, ya itu dalam kehidupan remaja dan kehidupan naposo ya itu biasa. Oke Amang, terima kasih Amang. Ada yang lain? Yang di luar konteks juga boleh, tapi masih berkaitan dengan hikmat yang benar ya. Izin Amang. Oke, silakan. Oke, mungkin aku hanya nggak bertanya sih Amang, cuman ikut membantu meresponi sih dari pertanyaan Helena tadi. Ya. Masalah untuk saat berpacaran ya, dan saat berpacaran kita banyak mengetahui perilaku dari setiap pasangan kita yang kita tidak ketahui. Nah, pernah saya dengar dan dari almarhum Raditya Oloan ungkapan kalau dalam mencari pasangan itu, dalam mencari cinta itu kita harus dengan cara yang cerdik, bukan hanya dengan cara ya aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, maksudnya dalam arti aku mau hidup sama kamu seperti itu. Tapi dengan pesan yang aku dapat dari yang pernah aku lihat dari almarhum, bahwa itu mengatakan menyampaikan cinta yang cerdik itu adalah bahwa aku udah mengenal kamu, aku udah mengetahui suatu keburukan dan mungkin keburukan dan hal-hal yang baik dari dirimu sendiri, dan aku siap menanggung risiko yang sudah saat aku sudah menyatakan cinta sama kamu. Misalnya dalam arti sebelum saat kita menjalani suatu hubungan, kita harus mengenali dan siap untuk menerima risiko yang kita dapat saat kita menjalin suatu hubungan. Itu sih Mas melihatnya. Ya, selaras dengan apa yang disebut Dalton tadi. When you decide, you have to accept it, kan gitu ya. Atau ada yang lain? Ini si Ruth, Putri, si Stefani, Tior, yang lainnya nggak ada nih, Elisa. Satu pertanyaan terakhir mungkin dari perempuan. Ya, silakan. Ayo, selagi masih ada kesempatan. Free of charge. Sari, gimana Sari? Mariana. Ya, Nova.
Shalom, Mamang. Aku deh ya. Oke, Dea, silakan. Aku Julita. Maaf, Mamang, tadi pas baca firman sinyalnya lagi nggak stabil. Oke. Aku mau nanya ini, Amang. Misalnya kita lagi dapat sesuatu yang menurut kita tidak berhikmat seperti itu. Bagaimana sih, Amang, kita menyikapinya dari sisi yang berhikmat gitu, Amang? Jadi nggak melulu kita ngeluh karena menurut kita itu nggak berhikmat, tapi harus kita jalani, Amang. Kalau kita mau jalani sesuatu, otomatis kita harus mikirnya itu harus berhikmat dulu baru kita bisa menjalaninya gitu. Itu aja. Ini Julita ya? Iya, Julita. Oke. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Kembali seperti Amang katakan tadi, hidup ini adalah pilihan menjadi kebebasan atau free will setiap individu untuk menentukan. Itu sebabnya tadi bahwa tidak berhikmat atau hikmat dunia ini itu boleh-boleh saja. Itu boleh-boleh, tapi jangan lupa bahwa kita kan tidak mau hanya tinggal di hikmat dunia ini. Kita mau tinggal di hikmat yang benar, ya, hikmat hidup di dalam Kristus. Constraint-nya atau boundary-nya clear gitu. Nah, ketika kita dapat yang tidak berhikmat, tentu how you live with it. Kembali ke situ. How you feel about it. Gitu. Sementara batasnya clear itu. Yang tidak berhikmat dengan yang berhikmat itu clear. Gitu. Selama artinya kamu hidup di dunia yang biru, kamu dapat yang merah. Bisakah yang merah itu kamu buat menjadi biru? Atau kamu malah menjadi merah? Itulah menjadi tantangan khususnya bagi kita kaum muda Kristen sekarang ini. Jadi jangan lupa, orang Kristen sesungguhnya tujuannya bukan dunia ini. Dunia ini dianggap adalah sia-sia. Tujuannya adalah surga. Makanya secara rohaniawi kita dianggap bahwa kita sebenarnya di dunia ini tidak sesungguhnya tidak perlu dunia ini. Kalau bisa langsung segera masuk ke surga. Tapi itu kan secara Kristianinya. Kenyataannya kan kita hidup di sini. Lalu Amang dalam aspek kebijaksanaan seperti yang dikatakan Gio tadi, why we are not choosing how to be survive in the world, and at the end also we are a part of the family in the heaven, kan itu. Itulah menjadi tantangan sekarang. Nah, kalau kamu sudah melihat yang tidak berhikmat, ya, you have decision. What your decision in your life? Apakah kamu memang memilih untuk tetap menjadi yang berhikmat? So you have to be ready to lose it. Ya, that is the consequences. Itu adalah risikonya. Karena yang tidak berhikmat itu tidak bisa dicampur dengan yang berhikmat yang benar. Karena dunia ini tidak bisa kita bawa ke surga, tidak. Gitu. Tetapi bagaimana kamu bisa menang di surga, tetapi juga menang di dunia ini? Bukan bagaimana bisa menang di dunia ini lalu menang di surga, terbalik. Ya. Bahwa tujuan kita yang utama adalah menang di surga dan untung kalau kita juga menang di dunia, kan gitu. Pendekatan yang berbeda tidak menang di dunia duluan dan mudah-mudahan menang di surga, bukan demikian. Itulah persepsi berpikirnya. Sehingga Julita, what your decision for your life? What is the path you choose in your life? Apakah kamu hidup mau berhikmat yang benar? Maka apapun, arahkanlah, kurangi deviasi sehingga yang tidak berhikmat itu bisa masuk menjadi berhikmat. Kalau tidak, ya, maka kita tidak bisa mencampur aduk yang tidak berhikmat dengan yang berhikmat yang benar. Jawaban Amang terlalu apa ya? Terlalu klise ya. Tetapi itulah garis besarnya bahwa kita tidak bisa campur dunia ini dengan surga. Tetapi kita bisa melewati menang di dunia karena kita menang di surga. Gitu, Julita. Siap, Amang, siap. Terima kasih, Amang. Oke. Sepertinya udah
habis ya waktunya, Bang, dan teman-teman semua. Kita tutup dulu untuk sesi tanya jawabnya. Bang, silakan ditutup Baik. dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu melalui pengajaran dari pengkhotbah yang kami dapatkan malam ini. Sungguh Tuhan, kami sering lebih melihat hikmat dunia ini yang menjadi tantangan utama dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa melewati masa muda kami dan hingga masa tua kami, Tuhan, memenangkan setiap hikmat yang di dunia ini. Tetapi sungguh malam ini firman yang kami dengar melalui pengkhotbah mengajarkan kami bahwa ada hikmat yang lebih tinggi lagi, yaitu yang hikmat dari ilahi yang mengajak kami untuk bisa hidup di dunia ini dan memenangkan surga dalam kehidupan kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, Naposo Pulung HKBP yang ikut dalam Zoom malam ini, ataupun yang lain yang tidak dapat bersama kami saat ini, sertai semua Tuhan, lindungi mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari dan menguatkan mereka semua Tuhan, sehingga mereka semakin dewasa dan bijaksana, boleh melihat hikmat yang benar yang Tuhan inginkan, sehingga apa yang diajarkan pengkhotbah di akhir pasal terakhir Tuhan, bahwa takut akan Tuhan adalah menjadi sumber kehidupan kami setiap orang. Biarlah hikmat yang kami kejar itu selalu berdasar atas takut akan Tuhan, hormat dan pujian. Semua yang kami lakukan itu sungguh-sungguh setiap detik kehidupan kami itu boleh menjadi pujian dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Walaupun sesungguhnya Tuhan, kami mengaku banyak dosa yang kami lakukan setiap hari di dalam kehidupan kami masing-masing. Baik melalui mata, pikiran, telinga, atau mulut kami. Bahkan di dalam hati kecil kami Tuhan. Kasihanilah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan mengajar kami. Khususnya anak-anak-Mu Naposo Bulung HKBP. Semuanya Tuhan. Engkaulah yang melindungi dan memagari mereka Tuhan. Menangkan mereka di setiap perkara kehidupan mereka, sehingga mereka juga mendapatkan hikmat yang benar, menjadi pewaris kerajaan surga. Dan ketika di akhir ujung hidup kami semua boleh bersama-sama dengan Engkau di surga, di tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Sertailah kami di dalam kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Biarlah masa depan yang cerah Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu Naposo Bulung HKBP Serpong. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan Pur. Oke, sekarang ya, terima kasih Bang. Sekarang kita akan dengarkan warta, akan dibawakan Julita. Silahkan di play Mariana. Shalom Naposer, selamat bergabung dan selamat beribadah di ibadah Naposo malam ini. Saya akan menyampaikan beberapa warta singkat minggu ini. Pertama, Naposo pelayan. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai worship leader, singer, pemusik, operator, serta aser dapat langsung menghubungi teman kita Dalton Munte. Warta selanjutnya, pelayan ibadah Rena, ibadah remaja Naposo. Kami ingin mengajak semua teman-teman Naposer untuk dapat mengisi link Google Form pelayan ibadah Rena yang ada di bawah sini. Warta ketiga, database Naposo. Kami ingin mengajak teman-teman Naposo untuk dapat mengisi link database Naposo yang ada di slide berikut. Warta selanjutnya, uang kas Naposo serta persembahan ibadah Naposo.